Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Pramodi Fadil Akbar dari kelas 11 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemantulan cahaya pada cermin lengkung. Kita mulai dari pengertiannya. Cermin lengkung adalah cermin yang permukaan pantulnya merupakan bidang lengkung. Cermin lengkung juga dapat dibagi menjadi dua, itu cermin cekung atau bisa dibilang dengan cermin konkav atau cermin positif, yang permukaan pantulnya merupakan bidang cekung, dan juga cermin cembung yang dimana kita dapat menyebutnya dengan cermin konveks atau cermin negatif yang pantulnya juga merupakan pantulan cembung. Nah, untuk berbeda dengan cermin datar, pada cermin lengkung bayangan maya atau nyata, bayangan yang terbentuk merupakan bayangan maya atau nyata. Dan juga bayangan yang terbentuk dapat mengalami perbesaran. Jika perbesaran antara 0 dan 1, maka bayangannya akan menjadi semakin kecil. Dan apabila jika perbesarannya lebih dari 1, maka bayangannya akan menjadi semakin besar. Jenis-jenis cermin lengkung dan juga pengertiannya. Pertama, ada cermin cekung. Cermin cekung memiliki sifat yang dapat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Dengan demikian, jika terjadi berkas-berkas cahaya sejajar, pantulnya akan melintasi satu titik yang sama. Seperti hanya pada cermin datar, pada cermin lengkung berlaku hukum pemantulan cahaya. Pada cermin lengkung juga berlaku hukum pemantulan sinar istimewa yang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkas sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus atau F. Yang kedua, berkas sinar datang melalui titik fokus atau F akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, berkas sinar datang melalui pusat kelengkungan atau P akan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan atau P juga. 4. Berkas sinar datang dengan arah sembarang akan dipantulkan sedemikian sehingga sudut terbentuk. Bagian-bagian dari cermin cekung. Nah, untuk bagian-bagian kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Itu kita bakal kasih tahu keterangannya. Nah, keterangan gambarnya adalah M atau sama dengan titik pusat kelengkungan cermin, O titik pusat bidang cermin atau vertex, F sama dengan titik api atau titik fokus dalam cermin, OM atau R atau sama dengan jari-jari kelengkungan cermin, OF sama dengan atau F atau jarak titik api, jarak fokus yang panjangnya setengah R atau 1/2 R, perpanjangan OM dan perpanjangan OM atau sumbu utama cermin, dan PM sumbu tambahan yang panjangnya sama dengan R yang dapat berfungsi sebagai garis normal. Kita lanjut di sinar-sinar istimewa cermin cekung. Sinar-sinar istimewa cermin cekung ini sama halnya seperti cermin datar. Tapi pada cermin cekung juga berlaku hukum Senoelius atau hukum Senoelius yang menyatakan bahwa sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Dengan menggunakan hukum Senoelius tersebut, maka kita dapat menentukan 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar-sinar istimewa tersebut antara lain sebagai 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali atau melalui titik pusat kelengkungan cermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damar dari kelas IPA 4 mau menjelaskan pengertian cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki bentuk lengkung di mana permukaan cermin yang memantulkan cahaya melengkung ke luar. Cermin cembung memiliki sifat divergen, menyebarkan cahaya karena berkas cahaya yang datang mengenai permukaan cermin cembung akan dipantulkan kembali dari satu titik yang menyebar. Sinar istimewa dan sifat bayangan cermin cembung, yaitu 1. Sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. 2. Sinar datang yang menuju R akan dipantulkan kembali dari R. 3. Sinar yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sifat bayangan apabila jarak benda lebih kecil ketimbang panjang fokus cermin cembung. Maya artinya bekas cahaya. Pertama, maya artinya bekas cahaya tidak melalui bayangan karena bayangan berada di belakang cermin cembung.
tidak terbalik atau tegak. Yang kedua, tidak terbalik atau tegak. Ketiga, semakin jauh benda dari cermin cembung, ukuran bayangan akan semakin kecil. Sifat bayangan apabila jarak benda setara dengan panjang titik fokus cermin cembung. Pertama, maya artinya berkas cahaya tidak melalui bayangan karena bayangan terletak di belakang cermin. Kedua, tegak. Yang ketiga, diperkecil. Yang keempat, jarak bayangan lebih kecil ketimbang jarak benda. Apabila jarak benda lebih besar ketimbang panjang fokus dan lebih panjang ketimbang jari-jari, kelengkungan cermin cembung. Yang pertama, maya artinya berkas cahaya tidak melalui bayangan karena bayangan terletak di belakang cermin cembung. Kedua, tidak terbalik atau tegak. Tiga, diperkecil. Keempat, semakin jauh benda dari cermin cembung, semakin jauh bayangan dari cermin cembung. Apabila jarak benda setara dengan jari-jari, kelengkungan cermin cembung dalam kurung S sama dengan R. Pertama, maya artinya berkas cahaya tidak melalui bayangan karena bayangan terletak di belakang cermin cembung. Yang kedua, tegak. Yang ketiga, diperkecil. Rumus cermin cembung. Rumus atau persamaan cermin cembung mirip cermin cekung, hanya saja nilai fokusnya dalam kurung F negatif. Min 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S pangkat 1. Keterangan F sama dengan fokus cermin, S jarak benda dari cermin, S pangkat 1 jarak bayangan. Untuk mencari perbesaran bayangannya pada cermin cembung menggunakan rumus M sama dengan S pangkat 1 per S sama dengan H per H1 sama dengan H1 per H. Keterangan S sama dengan jarak benda, S pangkat 1 jarak bayangan, H pangkat 1 tinggi bayangan, H sama dengan tinggi benda. Contoh soal cermin cembung. Sebuah benda diletakkan 4 cm di depan cermin cembung yang berfokus 6 cm. Letak bayangan yang terbentuk itu diketahui S sama dengan 4 cm, F sama dengan 6 cm. Lalu jawabannya 1 per F sama dengan 1 per SO plus 1 per S1 pangkat 1. Lalu min 1 per 6 sama dengan 1 per 4 tambah 1 per S angka S pangkat 1. Lalu min 1 per S pangkat 1 sama dengan 2 per 12 tambah 3 per 12. Lalu lanjut min 1 per S angkat 1 pangkat 1 sama dengan 5 per 12. Lalu jawabannya S pangkat 1 sama dengan 12 per 5 sama dengan min 2,4 cm. Terima kasih. Saya Alif Azikri Rahmani, kelas 11 IPA 4. Contoh soalnya yaitu sebuah benda berdiri tegak di atas sumbu utama cermin cekung pada jarak 20 cm. Bayangan nyata benda ini oleh cermin dibentuk pada jarak 30 cm. Pertanyaannya, tentukanlah jarak fokus cermin dan perbesaran bayangan. Penyelesaian. Diketahui E sama dengan 20 cm, S aksen sama dengan 30 cm. Ditanyakan F dan M-nya. Penyelesaiannya yaitu jarak fokus dihitung dengan menggunakan rumus berikut. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. 1 per F sama dengan 1 per 20 tambah 1 per 30. 1 per F sama dengan 3 per 60 tambah 2 per 60. 1 per F sama dengan 3 per 60 ditambah 2 per 60. 1 per F sama dengan 5 per 60. F sama dengan 60 per 5. F sama dengan 12. Jadi jarak fokus cermin adalah 12 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Indra Fata dari kelas 11 IPA 4 absen 14. Contoh soal selanjutnya adalah di dalam sebuah cermin cekung, bayangan kepala saya 3 kali lebih besar daripada kepala saya. Bila jarak antara saya dengan cermin cekung adalah 15 cm, tentukan jari-jari kelengkungan cermin tersebut. Diketahui M sama dengan 3, S sama dengan 15 cm. Ditanyakannya R. Jawab. Pertama, kita tentukan dulu jarak bayangan S aksen menggunakan rumus perbesaran berikut ini.
M sama dengan S aksen per S. 3 sama dengan S aksen per 15. S aksen 3 kali 15. S aksen sama dengan 45 cm. Kedua, kita tentukan jari-jari kelengkungan cermin dengan menggunakan rumus berikut ini. 2 per R sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. 2R sama dengan 1 per 15 ditambah 1 per 45. 2 per R sama dengan 3 per 45 tambah 1 per 45. 2 per R sama dengan 45 per 4. R pangkat 2 sama dengan 11,25. R sama dengan 11,25 kali 2. R sama dengan 22,5 cm. Jadi panjang jari-jari kelengkungan cermin tersebut adalah 22,5 cm. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.